Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 dan pada video kali ini kami akan menjelaskan sebuah materi dengan judul Struktur dan Strategi Internasional pada bab 4 dalam mata kuliah MSDM Internasional. Dan selanjutnya untuk anggota kelompok kami itu terdiri dari Nafisa Agesti dengan ujung MPM 002, lalu ada saya sendiri Abdul Jabar Atasena dengan ujung MPM 097, lalu ada Putri Regita dengan ujung MPM 113, ada Naval Fadil dengan ujung MPM 117, Rahayu Agustin dengan ujung MPM 128, Amanda Rahmawati dengan ujung MPM 134, ada Gina Altofiah dengan ujung MPM 007, lalu ada Alivia Rahma Aulia dengan ujung MPM 017, dan terakhir ada Nazwa Gusni dengan ujung MPM 023. Dan selanjutnya untuk pembahasan materi akan disampaikan oleh teman-teman saya. Tujuan pembelajaran. Yang pertama, mempertimbangkan definisi alternatif mengenai MNC. Yang kedua, membiasakan pembaca dengan penjelasan utama mengapa perusahaan melakukan ekspansi ke pasar lain negara. Yang ketiga, meneliti sejauh mana perusahaan telah tersebar secara global. Yang keempat, menjadi akrab dengan pengaruh utama pada strategi internasional dan beberapa kunci mengerjakan berbagai strategi yang diikuti oleh perusahaan multinasional. Selanjutnya ada mendefinisikan perusahaan multinasional. Perusahaan multinasional MNC adalah perusahaan yang memiliki dan mengelola operasi di lebih dari satu negara. MNC beroperasi secara global dengan tujuan untuk memanfaatkan peluang pasar internasional, mengoptimalkan sumber daya, dan meningkatkan keuntungan. Selanjutnya yaitu memotivasi untuk internasional. Perusahaan multinasional MNC muncul sebagai langkah logis dalam pengembangan kapitalisme internasional melalui 3 tahap. Yang pertama, perdagangan, yang kedua, investasi portofolio, dan yang ketiga, investasi langsung asing atau FDI. Yang pertama ini perdagangan. Perdagangan ini tahap awalnya di mana perusahaan mulai mengekspor produk mereka ke pasar internasional. Yang kedua, investasi portofolio. Investasi portofolio ini perusahaan mulai berinvestasi di pasar asing tanpa harus mengelola operasi secara langsung. Yang ketiga, investasi langsung atau FDI. Investasi langsung asing ini perusahaan mendirikan operasi langsung di negara asing seperti pabrik atau kantor cabang. Motivasi awal untuk internasionalisasi termasuk stabilitas sumber bahan baku dan pengendalian produksi yang terlihat pada perusahaan-perusahaan awal seperti Cadbury dan Dunlop. Namun setelah Perang Dunia II, fokus beralih ke akses terhadap faktor produksi, terutama tenaga kerja yang murah di negara berkembang, yang didorong oleh kemajuan dalam transportasi dan teknologi. Meskipun konsep pembagian kerja internasional baru, NIDL, menjelaskan pergeseran ini memunculkan kritik karena tidak mempertimbangkan faktor lain seperti produktivitas dan akses pasar. Selain itu, perusahaan melakukan internasionalisasi untuk mengatasi kerugian yang dihadapi di pasar asing dengan memanfaatkan keunggulan kompetitif yang tidak dimiliki perusahaan lokal. Keunggulan ini dapat berupa inovasi dalam praktik ketenaga kerjaan atau ahli dalam manajemen. MNC juga lebih memilih untuk menginternalisasi aset tak berwujud daripada melisensikannya untuk menghindari kegagalan pasar. Dengan demikian, pertanyaan yang muncul adalah mengapa tidak menginternasionalisasikan? Mengingat keuntungan inheren dari cakupan geografis yang luas yang memungkinkan MNC untuk bernegosiasi lebih baik dengan pemerintah dan serikat pekerja di negara tuan rumah. Jadi, secara keseluruhan, internasionalisasi memungkinkan perusahaan untuk meningkatkan daya saing global, memanfaatkan skala ekonomi, dan mengurangi risiko dengan diversifikasi operasi di berbagai negara. Selanjutnya adalah kedatangan perusahaan global. Jadi, kedatangan perusahaan global mengacu pada fenomena di mana perusahaan-perusahaan besar mulai memperluas operasi mereka ke berbagai pasar internasional, membentuk jaringan bisnis yang tersebar di berbagai negara. Proses ini dipicu oleh globalisasi ekonomi, kemajuan teknologi, dan liberalisasi perdagangan yang memungkinkan perusahaan untuk mengakses pasar baru, mengurangi produksi, dan meningkatkan daya saing.
Perusahaan global memainkan peran penting dalam mempengaruhi struktur pasar internasional dan seringkali menjadi pelopor dalam adopsi inovasi dan taktik bisnis global. Pengaruh utama terhadap strategi dan struktur di perusahaan multinasional. Perusahaan-perusahaan terbesar di dunia menghadapi perubahan signifikan akibat tekanan baru dalam persaingan global yang memaksa mereka untuk merevisi strategi tradisional. Gosal dan Bartlett mengidentifikasi 3 kekuatan utama yang mempengaruhi manajer di perusahaan multinasional. Yang pertama, ada keberagaman budaya nasional yang mendorong kebutuhan untuk diferensiasi lokal. Yang kedua, ada tekanan untuk mencapai skala ekonomi melalui integrasi produksi secara internasional. Dan yang ketiga atau yang terakhir, kebutuhan untuk berinovasi secara global dan menghadapi pasar yang berkembang pesat dan siklus hidup produk yang lebih pendek. Tekanan ini menciptakan tantangan yang saling bersaing yang terlihat dalam berbagai bentuk organisasi yang diadopsi oleh perusahaan untuk memenuhi tuntunan tersebut. Dengan evolusi, sifat tekanan ini sepanjang abad ke-20. Perusahaan multinasional pada periode 1920 sampai 1950, perusahaan multinasional beroperasi dalam apa yang disebut oleh Gosal dan Bartlett sebagai era multidomestik. Dalam era ini, persaingan dan kebutuhan pasar berbeda di setiap negara, dengan selera konsumen yang beragam dan proteksionisme yang tinggi. Untuk mengatasi hal ini, perusahaan multinasional mengadopsi strategi yang lebih terfokus pada diferensiasi lokal, di mana masing-masing cabang atau anak perusahaan dikelola secara independen dengan sedikit arahan dari kantor pusat. Pendekatan ini mirip dengan konsep perusahaan polisentris, promoter, dan strategi multidomestic portfolio. Pada periode ini, perusahaan global tumbuh pesat karena biaya transportasi dan komunikasi yang lebih murah, serta pengurangan regulasi perdagangan. Hal ini memudahkan perusahaan, terutama dari Amerika, untuk berekspansi ke Eropa. Mereka menerapkan strategi replika mini, yaitu menduplikasi operasi dari negara asal mereka. Pendekatan ini disebut dengan pendekatan global oleh Gosal dan Bartlett, yang fokus pada efisiensi biaya dan produk yang seragam secara global. Pendekatan ini juga mirip dengan konsep etnosentris perlmutter, di mana anak perusahaan luar negeri tetap dikelola seperti perpanjangan dari kantor pusat dan mengikuti nilai-nilai negara asal. Singkatnya, inilah masa di mana perusahaan global berkembang dengan strategi ekspansi dan efisiensi biaya. Perusahaan internasional pada periode 1950 sampai 1980-an, perusahaan internasional berkembang dengan fokus pada penyebaran inovasi dari perusahaan induk ke pasar asing. Gosal dan Bartlett menjelaskan bahwa perusahaan ini lebih terpusat dibanding perusahaan multinasional, namun tidak sepenuhnya terpusat seperti perusahaan global. Manajemen lokal memiliki kebebasan untuk menyesuaikan produk dengan pasar internasional, namun tetapi tetap diharuskan untuk mengimplementasikan inovasi yang dikembangkan pusat. Perusahaan internasional ini dapat dianggap sebagai gabungan dari pendekatan polisentris dan etnosentris dengan manajemen bertanggung jawab untuk menerapkan kebijakan dan inovasi, meskipun tidak seketat kontrol yang ditetapkan di perusahaan global. Selanjutnya ada perusahaan transnasional. Perusahaan transnasional yang muncul pada 2 dekade terakhir dirancang untuk menanggapi tekanan simultan untuk beradaptasi secara lokal, mencapai efisiensi global, dan menyebarkan inovasi. Gosal dan Bartlett menggambarkan perusahaan ini sebagai jaringan terpadu yang mencakup lokasi-lokasi dengan peran yang berbeda, memungkinkan pabrik-pabrik untuk fokus pada bagian tertentu dari produksi dan menanggapi kebutuhan lokal. Integrasi jaringan ini memastikan efisiensi skala global dan memungkinkan penyebaran pengetahuan di seluruh dunia. Dengan demikian, perusahaan transnasional dapat merespon 3 tekanan utama yang dihadapi perusahaan internasional. Organisasi ini mirip dengan pendekatan geosentris perlmutter dan konsep perusahaan heterarkis menurut Hedlund. Dan selanjutnya kita memasuki ke bagian yang terakhir, yaitu pentingnya politik organisasi di perusahaan multinasional. Politik organisasi memainkan sebuah peran penting dalam perusahaan multinasional atau multinational company, karena strateginya sering muncul dari tawar-menawar dan kompromi antar kelompok dengan tujuan yang berbeda. Ketegangan sering terjadi di antara manajer di kantor pusat dan juga anak perusahaan,
serta antara manajer ekspatriat dan manajer lokal, yang masing-masing memiliki sumber daya dan kepentingan yang bisa digunakan untuk memajukan agenda mereka. Misalnya, manajer di anak perusahaan mungkin menolak kebijakan pusat jika mereka merasa memiliki kekuatan, seperti dalam kasus perusahaan di negara Prancis yang menolak keputusan PHK dari kantor pusat. Selain itu, kantor pusat juga memiliki pengaruh yang besar dengan kontrol terhadap dana, investasi, dan juga promosi, yang dapat mempengaruhi keputusan operasional dan penyebaran praktik multilateral antar unit. Sekian dari video kami, terima kasih atas perhatiannya.